Jangan pernah kamu mengingat-ingat apa yang telah kamu berikan, tapi ingatlah apa yang sudah kamu terima. Perkenalkan, namaku Junita Angelina Hutagalung, seorang pengajar yang bertugas di FLC Siri Surak, Kepulauan Mentawai. Sudah 2,5 tahun lamanya aku menjadi guru pedalaman. Tidak membuatku bosan dan jenuh akan kondisi yang ada di pedalaman. Meskipun nyatanya, berbicara tentang pedalaman tak terlepas dari banyak kekurangan, seperti akses jalan yang sulit dijangkau, di mana untuk pergi ke tempat tugasku harus melewati lautan dan sungai. Dan parahnya, saat musim kering tiba, aku bersama partnerku bernama Ibu Febri Kapo mau tidak mau harus turun untuk mendorong sampan agar bisa sampai di dusun tempatku mengajar. Dalam mengajar, aku juga mengalami kesulitan, di mana kita harus menggunakan alat dan bahan seadanya yang ada di sekitar lingkungan kita di dalam desa itu, dan merancangnya sendiri sebagai media ajar kita yang berbeda dengan di kota serba tinggal membeli. Terlepas dari semua itu, hidup di pedalaman membuatku merasa lebih bersyukur, seperti ruang untuk belajar menerima diri sendiri dan memperbaikinya untuk menjadi yang lebih baik, yang membuatku bisa menggali potensiku dengan mengajar sekreatif mungkin agar proses belajar mengajar seru dan mengasihkan. Selamat menikmati air kelapa dari pedalaman FLC Siri Surak. Di sisi lain, hidup di pedalaman, aku bisa melihat keindahan alam yang masih asri, udara yang masih bersih dan segar, bisa menikmati hasil alam seperti makan buah jambu air, minum air kelapa muda, minum madu asli langsung dari sarangnya, dan makan makanan khas suku Mentawai yaitu sagu dan ulat sagu yang mana semuanya diperoleh serba gratis. Rasa bersyukurku terasa lengkap dengan bisa berkontribusi bagi bangsa dan negaraku Indonesia melalui Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah memberiku kesempatan untuk bisa mendidik anak bangsa dan calon pemimpin masa depan Indonesia. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Siri Surak, Mentawai. Helping people live a better life. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, lawat Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan hujan pertobatan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Telah rilis single terbaru dari Ichi Worship. Sudah tersedia di seluruh music digital platform kesayangan Anda. Yuk rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memakai kaos terbaru dari Positive by YTP. Ada banyak desain-desain baru bertema kemerdekaan loh. Tersedia berbagai desain, warna, dan ukuran. Yuk cek size kamu sekarang juga. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek toko e-commerce kami ataupun chat call center kami. Seperti yang Anda tahu, seluruh keuntungannya dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman. You buy means you donate. Selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi yang sudah join dalam ibadah online, bisa menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak orang yang terberkati. Dan di setiap ibadah Ici tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah.
dengan syukur katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Sebab Kaulah kuat kami Tuhan, teguhkan iman-Mu. Sama-sama, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan iman percaya katakan, hari yang terbaik Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari angkat tanganmu katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau Tuhanku, teguhkan iman-Mu. Mari lompat sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Coba katakan, hari yang terbaik yang Tuhan beri buat setiap kami. Thank you Jesus. Akan ku pikul salib. Come on, Impact People, sama-sama angkat suaramu. Kasih setiamu, katakan, ku bertahan. Kau Tuhanku, teguhkan iman. Sekali lagi, akan ku pikul salib, cukup kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu, ku bertahan. Kau Tuhanku, teguhkan iman-Mu. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kami bersuka hari ini Tuhan, sebab hari ini hari yang mau tetap bersyukur. Come on. Mari beri tepuk tangan sama-sama Tuhan. Amin. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Senang. Boleh angkat tangan, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Sampai
Amin. Hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Mau bersyukur, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sekali lagi, hari yang terbaik Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Thank you, Lord Jesus. Lawan setiap kami Tuhan. Sore hari ini kami menaikkan setiap syukur kami. Kami mau katakan Engkau yang besar Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kau ajaib Tuhan. Kau yang terbesar Tuhan. Kami angkat setiap pujian syukur kami yang kami mau katakan kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, yang nyanyikan sama-sama. Selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur pada-Mu Tuhan. Kau selalu bersyukur kepada-Mu
cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku berharga di mata-Mu. Katakan kepada Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami milik kesayangan-Mu. Thank you Jesus. Ku berharga di mata-Mu. Di mata-Mu. Mari bersyukur sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepada. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. Hati kami menyembah Tuhan. Kamu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan kami bersyukur. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kami bersyukur Yesus. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Katakan kepada Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembahkan
sembah. Satu-satunya pribadi yang kami kagumi, yang layak terima ucapan syukur kami, Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Dan kami percaya Kau di sini. Nikmati setiap penyembahan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini umat-Mu, Tuhan. Ini tangan yang terangkat menyembah-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. We worship You, Lord. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanku, segenap hatiku menyembah-Mu. Tahta kudus-Mu, muliaan-Mu, Tuhan, di tengah kami. Kami nikmati Engkau, kami nikmati kasih-Mu. Kami nikmati cinta-Mu, kami nikmati lawatan-Mu, Tuhan. Oh, mengalirlah, mengalirlah, Oh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Ambil ini jadi penyembahan kami di hadapan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Mari nyatakan dari hati. Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau, Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, mari sama-sama nyatakan, Kau tak berubah. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Mari Ici angkat suaramu, katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Ini penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Allah di hidupku. Ini janji kami sore ini. Tiada
Mari deklarasikan sore hari ini, tidak ada yang lain ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Oh, Kau Terima kasih berbicara buat kami semua. Sampaikan isi hatimu dengan cara yang mudah dimengerti. Biar kebenaranmu dijatuhkan di hati kami. Biarlah kebenaranmu membukakan pengertian kami. Biarlah kebenaranmu menginspirasi kami untuk kami makin mengasihi negara ini. Terima kasih. Sementara kami mendengar firman Tuhan, biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Bahkan kami yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami yang sedang ada di titik terendah dalam hidup kami, Kau boleh bangkitkan. Apapun situasi yang sedang kami hadapi, hamba berdoa, campur tangan-Mu akan selalu memberikan kelegaan. Hamba memberkati mereka memasuki minggu bulan baru di Agustus ini. 7 bulan lamanya Kau menyertai mereka. Tuhan yang sama menyertai mereka sepanjang bulan Agustus ini. Mereka boleh terus naik dan turun. Mereka terus produktif. Mereka terus sehat. Mereka terus berkemenangan. Mereka selalu dibantu oleh Tuhan. Dalam segala pergumulan, setiap air mata, setiap tangisan yang mereka curahkan di hadapan Tuhan, Engkau dengarkan mereka. Jangan biarkan Engkau membiarkan mereka tergeletak, tapi justru Engkau boleh mendengarkan cerita mereka. Terima kasih, beri mereka tahu bahwa mereka gak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya bisa khotbah dengan tema berdampak menjadi terang dunia. Saudara mesti tahu bahwa di dalam kehidupan kita punya 2 visi. Yang pertama, visi pribadi. Yang kedua, visi global. Visi pribadi masing-masing orang bisa berbeda-beda, tapi berbeda dengan visi global. Visi global adalah visi dari Tuhan untuk setiap orang percaya. Berarti setiap kita yang percaya Tuhan, kita punya visi global. Apa itu visi global? Yang pertama, menjadi seperti Kristus. Karena grand design pertama kali Tuhan menciptakan manusia, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Namun akibat dosa merusak gambaran Allah menjadi gambaran seperti iblis. Itu sebabnya kalau Anda gak punya hati, gak punya visi menjadi seperti Kristus, maka Anda akan menjadi seperti iblis. Dan tentu orang tuamu, anakmu, suamimu, istrimu tidak mau Anda menjadi seperti iblis. Mau gak mau Anda ikuti visi Tuhan, menjadi seperti Kristus. Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sini bukan artinya saudara nggak bisa bikin dosa sama sekali. Tapi kata sempurna di sini artinya saudara mau bangkit dari kebodohanmu. Saudara mulai move on dari dosamu. Saudara mulai maju dan bertumbuh dari sifat childish. Itu arti sempurna. Selama saudara masih ada niat untuk bangkit, it doesn't matter saudara jatuh berkali-kali, it doesn't matter saudara masih gagal berkali-kali, tapi selama saudara masih punya hati untuk bangkit, Tuhan hargai. Karena itu visi untuk mencapai keserupaan seperti Kristus. Yang kedua, visi global setiap kita, yaitu menjadi garam
dan terang dunia. Menjadi berdampak, berkarya nyata, berpengaruh, menjadi berkat, menjadi agen perubahan. Sudah bisa bayangkan kenapa Tuhan titipkan kita umur di planet ini? Kenapa nggak dari dulu Tuhan tempatkan kita di surga? Kenapa Tuhan harus kirim kita mendarat di bumi 70 tahun, 80 tahun, kalau mampu 90 tahun, 100 tahun, lalu kita kembali lagi ke surga. Kenapa Tuhan titipkan umur? Karena Tuhan mau kita berkarya di dunia ini. Sebab waktu di surga semua sudah sempurna. Tidak ada orang susah di surga. Tidak ada orang prasejahtera di surga. Tidak ada orang cacat di surga. Tidak ada orang menderita di surga. Semua orang happy, bahagia, sempurna, sejahtera di surga. Itu sebabnya Tuhan titipkan kamu umur untuk kamu berkarya di planet ini. Manusia mati meninggalkan nama baik. Nama baik apa yang kamu tinggalkan di planet ini? Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus ngomong pada waktu itu di depan calon murid-muridnya di kota Tiberias. Sebelum dia punya murid-murid, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saya beritahu, garam dunia, terang dunia bukan prestasi, tapi identitas. Kalau prestasi cuma sebagian orang yang bisa menggapainya. Cuma orang-orang intelektual. Cuma orang-orang yang ada di panggung. Cuma hamba-hamba Tuhan yang bisa menjadi berkat buat dunia. Hei, menjadi garam dan terang dunia bukan prestasi, tapi identitas setiap orang percaya. Namun masalahnya karena dosa merusak identitas kita. Merusak gambaran Kristus. Karena dosa membuat kita tidak lagi jadi garam dunia, tapi jadi batu sandungan. Saya beri contoh. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Kain yang harusnya menjadi brother keeper buat Habel, yang harusnya menjadi pelindung, penjaga buat adik kandungnya bernama Habel, karena dosa merusak identitasnya yang harusnya menjadi pelindung, tapi justru menjadi intimidator dan pembunuh adik kandungnya sendiri. Hei, dosa merusak identitas seseorang. Karena dosa, harusnya seorang suami yang harusnya menjadi penyedia bagi istri, menjadi pelindung bagi istri, tapi justru menjadi yang menyakitkan dan menjadi batu dan menjadi benalu bagi istrinya. Sebagai seorang istri, identitas kita adalah sebagai seorang penolong bagi suami, tapi karena dosa membuat kita jadi perongrong dan beban bagi suami kita. Hei, dosa merusak identitas kita. Itu sebabnya penting untuk kita kembali kepada identitas kita, agar kita menjadi garam dan terang dunia. Dan menarik, kata dunia dalam bahasa Yunani artinya G-E, tempat di mana kaki kamu berpijak. Kata dunia di mana kaki kamu berpijak harusnya menjadi garam dan terang. Jadi Anda nggak usah beban mental. Wow, bagaimana saya bisa diberkat buat dunia ini? Bagi keluarga saya aja saya belum tentu bisa jadi berkat. Hei, kata dunia di sini, dimanapun kamu berada, kau bisa jadi garam. Kau punya potensi, kamu punya kemampuan untuk berkarya, untuk jadi berkat buat mereka. Berarti saudara di kampus, saudara ada di sekolah, saudara ada di rumah, saudara ada di tempat pekerjaan, saudara ada di komplek perumahan saudara, ada di kota dan bangsa saudara. Saudara punya kemampuan dan saudara punya identitas adalah menjadi berkat. Nah, kita belajar sekarang bagaimana kita berdampak lewat arti kata terang.
kata terang punya 3 arti. Yang pertama, kata terang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tos. Berasal dari bahasa Yunani. Nah, kata tos punya arti yang pertama adalah pikiran yang berkualitas. Jadi kalau bagi orang Yunani atau bagi orang Yahudi, ketika mendengar kata terang adalah pikiran yang berkualitas. Jadi terang itu bukan cahaya yang menyebar, tapi terang itu dari pandangan filosofi orang-orang Yunani, yaitu kualitas pikiran yang menyebar. Kalau Anda menyebut diri terang, berarti pikiranmu harus berkualitas. Saya kasih tahu sama saudara, sumber pertempuran hidup kita dari lahir sampai kita mati, yaitu di pikiran. Jadi peperangan kita bukan orang di depan. Peperangan kita bukan orang di sebelah kita. Tapi peperangan hidup kita dari sejak lahir sampai kita mati, yaitu ada di pikiranmu. Antara pikiran benar dengan pikiran yang salah. Antara pikiran positif dengan pikiran negatif. Antara pikiran optimis dengan pikiran yang pesimis. Antara pikiran yang produktif dengan pikiran yang tidak produktif. Antara pikiran masa lalu dengan pikiran masa depan. Tanpa terkecuali, mau saudara orang Kristen, tidak orang Kristen, mau saudara hamba Tuhan, maupun saudara seorang karyawan dan pengusaha, saudara akan punya pertempuran di dalam kehidupan ini, selalu ada di dalam pikiran saudara. Saya buktikan sama saudara, sekalipun saudara seorang pemenang, sekalipun saudara seorang champion, sekalipun seorang yang pintar, tetap aja saudara akan dirasuk sama pikiran yang negatif. Sebagai contoh adalah Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Daud adalah seorang yang kalau perang gak pernah kalah. Daud adalah seorang yang diurapi sama Tuhan. Daud adalah seorang yang dimana dicintai sama Tuhan, dipilih sama Tuhan. Tapi sudah tahu, karena Saul selalu berupaya untuk mengejar Daud, membunuh Daud, menombak Daud berkali-kali. Dan bahkan Daud sempat melihat di mata kepala sendiri, istrinya diambil sama mertuanya dan dikasih orang lain untuk menikah dengan orang lain. Sudah tahu, secara hitam di atas putih, Daud tahu bahwa Daud lebih daripada Saul. Dan semua orang mengakui bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan puluh-ribu. Tapi karena serangan terus yang bertubi-tubi menyerang Daud dari Saul, mengakibatkan Daud akhirnya patah semangat dan kehilangan identitasnya. 1 Samuel 27 ayat 1. Bayangkan seorang champion berkata ini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku, Daud, akan binasa oleh tangan Saul. Wow. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan meluputkan, dan aku akan terluput dari tangannya. Wow. Seorang champion, seorang diurapi Tuhan, seorang yang berdoa tiap hari, menulis kitab Mazmur, yang selalu mendengar suara Tuhan, yang selalu mengubah, menulis lagu-lagu baru. Dan mengetahui bahwa Daud dipilih untuk menggantikan Saul. Tapi dia punya pikiran yang diserang. Suatu hari aku tahu bahwa aku akan mati di tangan Saul. Lebih baik aku pergi ke daerah orang Filistin. Saya beritahu. Filistin beberapa bulan yang lalu
baru saya ditaklukkan sama Daud. Ada seorang gagah perkasa dengan tinggi 3 meter bernama Goliat, baru saja ditaklukkan sama Daud. Dan Filistin sama Israel ada musuh bebuyutan. Tapi kali ini karena Daud takut sampai dia mati di tangan Saul, dia kemudian mulai pergi ke daerah orang Filistin dan menghilangkan identitasnya menjadi orang gila, drunk master. Orang Filistin berkata, bukankah dia yang mengalahkan Goliat? Kenapa dia jadi orang gila? Man, pikiran negatif merusak identitas kita. Dari seorang pemenang jadi seorang pecundang. Dari seorang yang sehat jadi orang gila. Dari orang yang kuat jadi orang lemah. Jadi dari seorang pemenang jadi pecundang. Dari orang yang optimis jadi pesimis. Dari orang yang percaya Tuhan jadi orang yang tidak percaya Tuhan. Nih, pikiran membuat Daud yang sehat berpura-pura jadi orang gila. Dari Daud yang percaya Tuhan, firman Tuhan, jadi tidak lagi percaya Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya penting di sini, saudara, untuk kita mendetoks pikiran kita. Karena pikiran itu seperti kontainer. Apa saja yang kau pikirkan, itu yang akan kau kembangkan. Itu yang akan kau perbesar dalam pikiranmu. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. 2, semua yang mulia. 3, semua yang adil. 4, semua yang suci. 5, semua yang manis. 6, semua yang sedap didengar. 7, semua yang disebut kebajikan. 8, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah, renungkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah semua itu dalam bahasa Yunani logisomai. Logisomai artinya jadikan inventaris otakmu. Jadikan itu data di kepalamu. Inventaris adalah daftar barang milik. Jadikan arsipmu. Jadikan file di pikiranmu. Itu arti dari pikirkanlah semuanya itu. Artinya ada 8 data, ada 8 file yang harus kamu pikirkan. Tolak yang bukan 8 file ini. Buang, delete, audit semua yang bukan file data ini. Tapi masukkan dan rekam semua 8 data ini. Yang pertama, benar. 2, mulia, kualitas. 3, adil. 4, suci. 5, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah, jadikan itu file di memori kepalamu. Hei, saya baru-baru ini terserang sama pikiran negatif. Saya baru pulang dari Australia mengunjungi orang tua. Adik, kakak ipar, adik ipar, cousin saya semua. 1 tahun 1 kali saya pulang ke Australia untuk ketemu sama mereka. Pada waktu saya kemarin ke Australia, kami permanent resident Australia. Permanent resident punya fasilitas yaitu Medicare. Medicare ini punya tempo cuma 5 tahun yang harus diperpanjang untuk berobat gratis, ke dokter gratis, ke rumah sakit gratis. Setelah lebih daripada 16 tahun saya meninggalkan Australia. Biasanya tiap kali saya perpanjang Medicare, saya selalu diperpanjang, gak ada masalah. Maupun saya udah tinggal di Indonesia.
Ini membuat saya punya fasilitas setiap tahun saya check up darah di sana secara gratis. Tapi waktu saya perpanjang, hendak memperpanjang Medicare saya yang sudah kadaluarsa. Lalu kemudian pemerintah Australia berkata, kali ini kamu tidak lagi bisa diperpanjang kartu Medicare kamu. Karena kamu sudah meninggalkan terlalu lama Australia, ada di luar Australia. Sekalipun anakmu citizen, sekalipun kamu orang aborigin, penduduk asli Australia, kalau kamu meninggalkan Australia begitu lama, kamu gak punya hak lagi untuk menerima fasilitas pengobatan gratis. Sedih. Langsung pikiran negatif pada, lu sih tinggal di Indonesia. Coba lu tinggal di Australia. Lu masih bisa nikmati pengobatan gratis. Sekarang mau gak mau lu harus bayar. Check up darah bayar, semua serba bayar. Lalu kemudian anak saya 2 tahun lagi udah gak bisa tinggal di Indonesia. Karena umur 21 tahun, Indonesia tidak mengizinkan 2 warga negara. Anak kembar saya punya 2 paspor. Mau gak mau saya harus mempersiapkan tempat tinggal buat anak saya di Australia. Betapa kagetnya ketika tahu harga rumah-rumah di Australia, kota Sydney, naik membabi buta. Begitu tinggi. Rumah yang sempat saya jual beberapa tahun yang lalu, sekitar 875.000 Australian dollar, sekarang naik 4 kali lipat. Dan kebetulan yang beli rumah itu adalah teman saya sendiri. Dan dia berkata, Jo, saya mau jual rumah saya ini. Karena saya udah tinggal berdua, anak-anak saya sekarang sudah satu di Amerika, satu di Jerman. Saya tinggal berdua sama suami saya. Rumah ini terlalu besar dengan 6 kamar 700 square meter. Saya udah gak sanggup untuk ngurus bersih-bersih, potong rumput dan sebagainya. Saya mau jual rumah ini. Saya tanya berapa. Betapa kagetnya waktu dia menyebutkan angka value rumah itu naik 4 kali lipat. Langsung pikiran negatif berkata, lu tinggalin Australia, sekarang lu tinggal di Indonesia, lu gak punya rumah, lu harus nebeng di rumah orang tua, di rumah adikmu. Wow. Sepertinya ada intimidasi, perasaan menyesal. Saya meninggalkan Australia dan kembali ke Indonesia. Tapi kemudian saya ingat firman Tuhan. Pikirkanlah 8 arsip ini yang benar, berkualitas, mulia, adil, serta. Saya langsung tadinya gak ada damai sejahtera, saya switch. Tidak. Saya di Indonesia jauh lebih baik. Sekalipun saya udah gak punya rumah di Australia, saya numpang di rumah orang tua dan adik saya, di rumah kakak saya. Tapi paling tidak sekarang saya udah punya jemaat. Saya nolong ribuan anak-anak, menghidupi guru-guru. Dan sekarang ini saya udah punya gereja. Dan saya punya purpose yang jauh lebih besar daripada waktu saya tinggal di Australia. Kalau saya masih tinggal di Australia, mungkin saya cuma jadi berkat buat anak kandung saya. Tapi karena saya udah di Indonesia, saya bisa jadi berkat buat 4.000 jemaat ICI dan 7.500 anak-anak di pedalaman Indonesia. Man, ini selalu diserang sama iblis. Makanya penting untuk kita detox pikiran kita dengan firman Tuhan. Pikirkanlah 8 arsip firman Tuhan. Yang kedua, arti kata terang atau tos. Yang kedua artinya manifestasi dari terang atau kelakuan yang berkualitas. Yang pertama kata terang adalah pikiran yang berkualitas. Yang kedua adalah kelakuan yang berkualitas. Dan listen to me. What you think determine what you act. Pikiran Anda akan menentukan tindakan Anda. Berarti tindakan Anda adalah buah dari pikiran Anda.
Orang jatuh dalam dosa. Orang bikin kejahatan, orang bikin dosa. Itu bukan jatuh semata-mata. Itu bukan karena seketika dia bisa langsung bikin dosa, atau seketika dia bisa bikin kejahatan. Sudah dipikirkan, sudah direnungkan, sudah direncanakan. Tidak ada orang bikin dosa semerta-merta jatuh sesaat. Sudah direncanakan. Sama perbuatan baik, sudah direncanakan, sudah dipikirkan. Makanya pikiran negatif menghasilkan tindakan negatif. Pikiran positif menghasilkan tindakan positif. Pikiran pesimis menghasilkan tindakan pesimis. Pikiran optimis menghasilkan tindakan optimis. Pikiran kreatif menghasilkan tindakan kreatif. Berhati-hatilah dengan perilaku saudara. Berhati-hatilah dengan perkataanmu. Jadilah bijak dalam perbuatanmu. Why? Because what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menjajah dan menguasai Anda. Apa saja yang Anda toleransikan akan menguasai dan menjajah Anda. Orang terikat dengan rokok bukan karena orang itu lahir menjadi seorang perokok. Saya gak pernah lihat baby di rumah sakit bersalin manapun lahir ceprot. Oh mama, can I have smoking please? Orang terikat dengan rokok karena mulai mentoleransikan 1, 2, 3 batang jadi terikat. Orang terikat dengan pornografi bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Tidak ada baby lahir di planet ini ceprot. Papa, can I see blue film please? Kenapa orang bisa terikat dengan pornografi? Karena mulai mentoleransikan gambar-gambar cabul jadi terikat. Orang selingkuh nggak pernah terjadi semerta-merta seketika itu juga, hari itu juga. Orang selingkuh karena mulai mentoleransikan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidupmu. Kalau Anda tahu bahwa ada orang ketiga lebih dekat di hatimu daripada pasangan hidupmu, kamu menjauh, kamu delete, kamu blok, pasti kamu nggak akan bisa selingkuh. Apa saja yang kamu toleransikan akan menguasai kamu. Itu sebabnya terang sama gelap itu bertolak belakang. Terang sama gelap itu berbeda menyolok. Terang sama gelap itu gak bisa duduk berdampingan. Kenapa gelap hadir? Karena ketiadaan terang. Ketika terang hadir, gelap sirna. Hilang seketika itu juga. Jadi kalian sebagai terang dunia tidak bisa bermain di gray area. Tidak bisa punya kelakuan. Hari ini kudus, besok suci. Hari ini kita berapi-api, besok redup apinya. Hari ini kita rajin beribadah, komsel, baca Alkitab, besok malas-malasan. Kita gak bisa ada di gray area. Apa yang terjadi kalau kita bermain di gray area, saudaraku? Ini yang terjadi. Wahyu 3:16, jadikan engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Kunya besar itu Tuhan. Jadi artinya begini, orang yang main-main di gray area, orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak kudus, tidak suci, tidak benar dan kadang benar, Tuhan muntahkan, Tuhan buang, Tuhan tolak. Kalau engkau gak mau ditolak Tuhan, jangan bermain di gray area. Kalau mau jadi terang, teranglah yang berkualitas. Sebab kalau Anda gak bisa jadi terang yang berkualitas, Anda akan jadi gelap yang berkualitas. Yang ketiga, yang terakhir, arti kata terang dalam bahasa Yunani tos punya arti memberi petunjuk. Terang itu mengarahkan. Terang itu memberi kejelasan. Makanya
Kalau Anda ada di ruangan-ruangan umum seperti ini, saudara bisa lihat ada pintu exit di sebelah kanan saudara yang jelas. Dan harus lampu itu nyala. Sejak gedung ini dibangun, tulisan exit itu tidak boleh padam. Waktu saudara masuk bioskop, tulisan exit itu gak boleh padam. Waktu saudara ada di pesawat terbang, tulisan exit itu gak boleh padam. Karena terang memberikan arah. Dalam kegelapan pandangan kita jadi terbatas. Dalam kegelapan produktivitas kita jadi terganggu. Kita jadi gak bisa maksimal saat kita berada dalam kegelapan. Lihat telapak tangan aja gak bisa, bagaimana kita mau kerja, gimana kita mau beraktivitas, kebentur terus. Tapi ketika terang hadir, damai hadir. Ketika terang hadir, kejelasan hadir. Makanya penting di sini untuk saudara punya pikiran yang berkualitas. Yang kedua, punya hidup yang berkualitas, kelakuan yang berkualitas. Yang ketiga, yaitu punya petunjuk arah yang benar. Orang gak bisa lihat Tuhan. Tapi waktu saudara bisa menunjukkan Yesus, dia bisa melihat Yesus ada dalam diri saudara. Terang itu kelihatannya kecil tapi berdampak. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah saudara, pada zaman pemazmur, kenapa ditulis bahwa pelita itu merupakan penunjuk jalan di kaki? Karena pada zaman itu mereka bawa barang begitu banyak di tangan. Dan mereka taruh pelita atau lilin di sepatu mereka bagian depan. Jadi sepatu mereka di depan itu ada seperti taruh tempat menaruh lilin. Jadi mereka gak pernah tahu ujungnya. Tapi mereka harus melangkah dengan berani untuk mencapai tujuan mereka. Kalau mereka gak pernah melangkah, mereka gak akan pernah tahu tujuan. Itu sebabnya dengan mereka melangkah, mereka ketemu terang sebagai penunjuk. Ketemu terang, ada lubang di situ, mereka menghindar. Kenapa? Ada lampu. Jadi terang itu seperti sebuah petunjuk. Sama halnya, kita ini harus merupakan sebuah petunjuk agar keluarga kita kenal Tuhan, agar teman kita ketemu Tuhan. Apa yang terjadi kalau Anda sebagai terang harusnya menjadi penunjuk jalan, tapi sudah tembak ke mata orang lain, mengakibatkan orang itu silau, dan orang itu jadi menghindar atau bisa-bisa kecelakaan. Penting di sini saudara sebagai terang, kalau ketemu orang berdosa bukan diintimidasi dengan ayat, tapi justru harus dibimbing agar mereka bisa menemukan jalan yang benar, agar mereka bisa menemukan keselamatan dan menemukan Tuhan. Hal yang sama selama Yesus tinggal di bumi, dia tidak pernah mengintimidasi, dia tidak pernah menghakimi orang. Ketika dia duduk makan dengan Matius, seorang pemungut cukai, yang dilakukan adalah Yesus ngomong dan mengarahkan. Akhirnya Matius bertobat. Ketika dia ketemu dengan Sakius di atas pohon, Yesus tidak berkata, bertobat kau Sakius, turun ke gereja lo, mati masuk neraka lo. Ya, Yesus lakukan adalah dia bangun hubungan. Sakius, ngapain kau di atas? Turunlah, saya mau makan di rumah kamu. Wow, betapa senangnya waktu itu semua orang benci sama Sakius. Semua orang ngeblok dia punya Facebook dia, TikTok dia, media sosial ya. Semua orang gak mau bersahabat sama dia. Tiba-tiba kok ada orang yang mau bangun hubungan, namanya Yesus, yang dikagumi semua orang. Itu sebabnya dia turun ke bawah dan berkata, betapa senangnya aku hari ini. Yesus, bolehkah
Aku mengundang semua orang yang pernah sakit hati sama aku. Why not? Dan di tengah-tengah Yesus lagi makan, Sakeus berdiri dan berkata kepada orang banyak yang diundang. Kenapa orang banyak mau datang? Karena ada tamu kehormatan Yesus. Makanya banyak orang mau datang. Dan dia berkata begini, aku bertobat bahwa saya salah. Selama ini saya jadi tukang pajak yang memeras kamu 4 kali lipat. Tapi barang siapa yang pernah saya lukai, saya pernah rugikan, saya akan gantikan 4 kali lipat. Dan kalau ada orang miskin di tempat ini, saya akan berikan separuh dari harta saya kepada orang miskin. Wow. Yesus bikin Sakeus bertobat bukan karena dihukum dengan ayat, tapi justru dibimbing dengan kasih dan persahabatan. Harusnya kamu sebagai terang bisa menolong mereka yang berada dalam kegelapan. Mereka yang salah, mereka yang berdosa, mereka yang menyakiti. Harusnya kamu yang dewasa, waras, bisa lebih mengerti kepada mereka yang melukai saudara. Dengan demikian, saudara akan membimbing mereka dalam kebenaran. Hasil kalau Anda menjadi terang, apa yang terjadi? Tuhan berjanji. Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tidak mungkin tersembunyi. Kata tersembunyi dalam bahasa Yunani artinya kripto, yang artinya dirahasiakan, disembunyikan, dijaga. Kata kripto dipakai oleh film Justice League yang merupakan adalah sumber kelemahan Superman. Superman adalah seorang yang gak pernah terkalahkan dengan apapun juga. Tapi Superman punya kelemahan, yaitu ketika dia ketemu dengan Kryptonite. Itu sebabnya Kryptonite atau kripto itu dijaga, dirahasiakan, disembunyikan. Karena ini merupakan zat atau radiasi yang bikin Superman jadi lemah. Dan yang menarik, kata tidak tersembunyi artinya begini, Tuhan tidak akan rahasiakan kamu. Tuhan tidak akan sembunyikan kamu. Waktu kamu jadi terang, Tuhan akan pamerkan kamu. Tuhan akan promosikan kamu. Tuhan akan angkat kamu. Seperti Ayub. Ketika iblis datang kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan berkata kepada iblis, dari mana aja kau? Saya jalan keliling-keliling. Langsung Tuhan memamerkan Ayub. Tidakkah kamu melihat Ayub, seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, berlaku adil, menjauhi suap? Tuhan mempromosikan Ayub. Ayat terakhir, Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Waktu kamu jadi terang, maka Tuhan yang akan promosikan, Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan kepada saudara kemuliaan. Jadi kita belajar hari ini bagaimana hidup berdampak. Dari arti kata terang yang pertama, memiliki pikiran berkualitas. Kedua, memiliki kelakuan berkualitas. Yang ketiga, memberi petunjuk bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini menolong kami untuk kami bisa membuang ego. Karena ego merusak identitas kami. Ego merusak
citra diri Allah di dalam kami. Ego merusak untuk kami menjadi garam dan terang dunia. Hari ini kami belajar untuk kami menjadi terang dan berdampak bagi keluarga, bagi teman, bagi pegawai, bagi pemimpin, bagi lingkungan, bagi kota dan bangsa. Yang pertama, kami mau punya pikiran yang berkualitas. Kami mau edit, kami mau detox semua pikiran-pikiran salah, semua pikiran-pikiran yang mengganggu, yang bukan berasal dari Tuhan. Dengan pikiran firman Tuhan yang adil, yang benar, mulia, sedap didengar, sebut kebajikan, yang patut dipuji. Kuduskan, sucikan, bersihkan memori di kepala kami akan trauma, akan masa lalu, akan pikiran yang negatif, akan pikiran yang kotor. Biarlah darah Kristus menyucikan alam bawah sadar kami dan pikiran kami, sehingga semua firman Tuhan yang kami simpan dalam kepala kami. Dan Tuhan bantu untuk kami juga bisa punya kelakuan yang berkualitas. Kami tidak mau toleransikan sedikit pun kelakuan-kelakuan yang bodoh, yang menyebabkan kami jadi terikat dan jatuh. Gak ada orang yang kebal sama dosa. Itu sebabnya kami mau menjaga hidup kami dengan segala kewaspadaan, menjaga hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, agar kami tidak mentoleransikan sedikit pun dosa, sedikit pun hal-hal yang melukai orang lain, agar kami bisa punya kelakuan yang berkualitas. Dan jadikan kami terang yang bisa menunjukkan arah bagi istri, suami, orang tua, anak, mantu, orang bahkan mertua, bagi pemimpin, bagi pegawai, dan orang-orang sekitar kami, sehingga mereka boleh menemukan jalan yang benar. Mereka boleh menemukan Kristus. Dengan demikian, tanpa kami sadari, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan, memberkati. Ia akan memamerkan seperti Tuhan memamerkan Ayub. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya percaya saudara semua sudah diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa untuk direnungkan dan dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang terberkati oleh tayangan ini, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera atau bisa scan QR Code yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Yuk cek setiap koleksi dari official merchandise, Positive by White TV, dan Batik Tangan Pengharapan. Anda bisa langsung datang ke store merchandise di Impact Community Indonesia, MOI, yang dibuka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu, atau Anda juga bisa pesan melalui platform e-commerce kami. Seperti yang Anda tahu, seluruh keuntungannya dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Mari terus ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, ibadah Saturday Service setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ibadah Minggu live streaming setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube ICI dan Henny Kristianus. Ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya pukul 8, 10, 12, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, disertai ibadah anak dan remaja. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth di setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat secara online di YouTube ICI, dan onsite di hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Gereja ICI memiliki komunitas sel yang disebut dengan Impact Family.
Silakan kunjungi booth-nya di lobi gereja dan daftarkan diri Anda segera. Impact Family dibagi berdasarkan segmen usia, status single, menikah, dan Anda bisa mengikutinya baik melalui online Zoom maupun secara onsite. Akan diadakan baptisan air pada tanggal 28 September 2024 dan bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, silakan daftarkan diri Anda segera. Mari daftarkan diri Anda pada seminar Praise and Worship di tanggal 14 September mulai dari jam 10 WIB yang bertempat di Impact Community Indonesia, MOI lantai P3. Dengan biaya sebesar 150.000, Anda bisa mendapatkan pembelajaran tentang dunia praise and worship dan daftarkan diri Anda segera karena tempat terbatas. Ikuti rangkaian acara 60 Minute Worship Roadshow pada tanggal 31 Agustus di Jakarta Barat dan 27 September di Yogyakarta. Yang keduanya disertai dengan Impact Family Gathering. Untuk mengikuti Impact Family Gathering, silakan daftar diri Anda. Dan juga 19-20 Oktober di New Zealand dan 26-27 Oktober di Sydney, Australia. Mari ajak semua teman-teman dan saudara-saudara sekalian bersama-sama dalam 60 Minute Worship Roadshow kali ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah memasuki Golden Age atau usia senja untuk bisa mengikuti ibadah Impact Senior. Ibadah akan diadakan secara onsite di hari Kamis 19 September pukul 11 bertempat di Mall of Indonesia lantai P3 Gereja Impact Community Indonesia. Mari ikuti kelas Bible Study yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 jam 9 pagi secara Zoom. Daftarkan diri Anda segera. Mari bergabung dalam life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Yordania, dan Petra pada tanggal 17-28 Februari 2025 bersama dengan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Segera daftarkan diri Anda sekarang dengan menghubungi nomor yang tertera atau mengunjungi booth Kanatur di depan Gereja Impact Community Indonesia. Dapatkan kabar terbaru dari segala kegiatan ICI dengan follow @impactcommunity.id di sosial media dan juga download ICI Apps di handphone Android dan iOS Anda. Demikian Warta Jumat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah online pada hari ini. Dan mari kita menaikkan doa kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, buat segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang jamah dan sembuhkan, Tuhan yang pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mungkin yang sedang terbaring di rumah sakit, atau mereka yang sedang beristirahat di rumah, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan juga yang berkati mereka sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang terbaik. Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang tepat. Tuhan berkati setiap surat lamaran yang mereka kirimkan. Juga mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan maupun hutang piutang, Tuhan yang berkati dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh melunasi setiap hutang piutang mereka dan mereka boleh semakin bijaksana dalam mengatur keuangan mereka. Mereka juga yang bergumul dalam setiap bidang usaha mereka, Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan juga yang bukakan jalan. Tuhan yang berkati dalam setiap bidang usaha mereka, Tuhan berikan kelancaran. Tuhan yang berkati dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Dan kami juga serahkan Tuhan untuk setiap kehidupan rumah tangga dari kehidupan jemaat-Mu. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga mertua dan menantu, Tuhan berkati. Biarlah kasih-Mu yang terus mengalir memenuhi setiap rumah tangga dari jemaat-Mu. Berkati dalam komunikasi mereka boleh semakin dewasa, mereka terus membangun hubungan rumah tangga mereka dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan juga pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, pasangan hidup yang terbaik dan sepadan takut akan Tuhan. Mereka juga yang bergumul dalam hal keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Dijauhkan dari segala macam kemandulan. Maupun mereka yang saat ini sedang mengandung, Tuhan juga berkati buah kandungan mereka. Anak yang sedang dikandungnya, Tuhan juga yang berkati. Kesehatan dari ibu dan anaknya, Tuhan juga yang pelihara. Dijauhkan dari keguguran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu terus sempurna dalam kehidupan kami.
Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ini, dan saya berjumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.